Halaman 7. Oh, halaman 8. Halaman 8. Halaman 8. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala man bihi syekhuna al-Fatihah. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama فإنهم عند الله كرماء مكرمون. وقال صلى الله عليه وسلم من نظر إلى وجه العالم نظرة ففرح بها خلق الله تعالى من تلك النظرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم عالما فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله ومن أكرم الله فمأواه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم يعمل به أو لم يعمل به كان أفضل الفرقة تطوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار عالما فكأنما زارني ومن صافح عالما فكأنما صافحني ومن جالس عالما فكأنما جلسني في الدنيا ومن جلسني في الدنيا أجلسته معي يوم القيامة. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dunia gembira, di akhirat pun gembira berada. Allahumma kama farrahtana fid dunya wa farrihna fil akhirah. Mudah-mudahan di dunia bahagia, tak kurihing terus, walaupun hutang budi pun tak kurihing terus. Cuman yang bahaya tuh kurihing serangan, itu bahaya tuh. Dikit-dikit kurihing serangan. Jadi kalau bila diambil buah sambang leho. Qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang tadi itu menuntut ilmu. Intakal itu artinya berpindah-pindah. Jadi bubuhan pian mulai rumah datang ke kampus ini, mulai rumah datang ke kelas, mulai rumah datang ke hadapan perguruan, mulai rumah duduk di hadapan perguruan. Itu di sini dikatakan liyata'allama ilman, menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtu. Maka sebelum daripada melangkah
dosa-dosa bubuhan pian tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi langkah itu? Karena inilah kemuliaan daripada orang yang menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'un mukramun. Dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, hormati ulama, hargai ulama, cintai ulama, agungkan ulama. Fa innahum indallahi kurama'un mukramun. Karena ulama itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mulia. Kurama'un mukramun, mulia dan dimuliakan. Kurama'un mukramun, maka mulia dimuliakan pula. Jadi kada gampangan. Ini kada pernah kejadian di mana tak perguruan kita Habib Taufik Assegaf diundang orang ke Makassar. Bahari ngaran Makassar itu ujung pandang. Sebagian orang-orang Makassar mungkin agak kasar orangnya, lalu diganti Makassar. Sekalinya Habib Taufik waktu itu perguruan kita dakwah di Makassar, lagi lewat sekalinya terabang sandal japit ke muhasirin. Sandal japit terabang ke muhasirin. Ini ulama kada dihormati di situ, ulama dihinakan di situ. Naudzubillah min dzalik. Hormati ulama Allah. Karena al ulama wa ummati ka anbiya Bani Israil. Ulamanya Nabi Muhammad SAW, ulama daripada umatnya Nabi Muhammad SAW itu seperti nabi-nabi zaman Nabi Israel, zaman Bani Israel. Nangkai siapa? Nangkai Nabi Musa. Nangkai siapa? Nangkai Nabi Yusuf. Atau nangkai nabi-nabi zaman Nabi Israel. Jadi ulama-ulama kita ini nangkai nabi zaman Nabi Israel, zaman Bani Israel. Jadi luar biasa. Nangkai Nabi Musa luar biasa. Tahu lah Nabi Musa? Tahu? Jadi apa? Ada tahu? Tahu ya kalah. Nabi Musa tahu lah. Nah, ini tahu lah Nabi Musa. Nabi Musa tahu lah. Nah, tahu. Untuk mana? Ada yang bisa berdapat lah Nabi Musa. Jadi luar biasa. Pernah Al-Imam Umar bin Makhrumah mimpi membuktikan hadis Nabi ini, al-ulama wa ummati ka anbiya Bani Israil. Ulamanya umatku ya Rasulullah seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israil. Karena terima Nabi Musa. Nabi Musa karena terima. Wah, Arab Jepang umat ulama daripada umat pian sederajat lawan nabi-nabi Bani Israil. Karena terima Nabi Musa. Lalu karena terima di hadapan itu ada Rasulullah. Jadi Syekh Umar bin Makhrumah mimpi di situ ada Rasulullah, di situ ada Nabi Musa. Wahai Rasulullah, ulun kada terima nabi-nabi di bubuhan kami dipadahkan sama derajatnya lawan bubuhan ulama bubuhan pian. Kada terima kami. Sekalinya timbullah di sebelah daripada Rasulullah Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali lah. Ketemu Imam Ghazali. Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali tadi dipusat-pusat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jar Nabi Musa, ulun hendak mentes wahai Rasulullah lawan Imam Ghazali. Wah, Nabi Musa versus Imam Ghazali. Perkelahi ada. Jadi dites. Sekalinya tes daripada Nabi Musa, man ismuka? Siapa nama kamu wahai Imam Ghazali? Sekalinya jadi Imam Ghazali, ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Namaku Muhammad, ngaran abahku Muhammad, ngaran kayakku Muhammad, ngaran datukku Muhammad. Kayaknya. Lalu akhirnya Nabi Musa ada terima. Nabi. Nang kayak inilah ulama bubuhan pian. Ulun menakuni ngarannya aja. Tapi inya menjawab ngaran abahnya, ngaran kayaknya, ngaran datuknya. Ujar Nabi Musa. Ada terima. Sakanya ujar Imam Ghazali, wahai Rasulullah, ulun beizin hendak menjawab jawabannya Imam Ghazali, hendak menjawab pertanyaannya Nabi Musa. Bahari Nabi Musa pernah ditakuni di dalam Al-Quran surah Toha, ditakuni Allah, wa ma biyaminik ya Musa, wa ma biyaminik, apa yang di tangan kanan engkau wahai Nabi Musa? Ya Allah, ujar Nabi Musa, iya asaya. Ini tongkat ya Allah. Tongkat ini wayah ulun misalnya hendak menumbuk kacang gitu, wayah hendak menumbuk macam-macam. Tongkat ini kadang ulun pakai berburu, tongkat ini ulun pakai macam-macam. Padahal Allah Taala menakuni wa ma biyaminik. Apa yang di tangan kanan nikah wahai Nabi Musa? Jakanya Nabi Musa menjawab tongkat, cukup. Kan kepintarannya Imam Ghazali luar biasa. Cerdasnya Imam Ghazali mengangsul pertanyaan daripada Nabi Musa tadi itu. Jadi kan Nabi Musa belum bertakun ngaran aja, padahal jawab ngarannya Muhammad Ghazali cukup. Tapi Imam Ghazali menjawab Abah ulun Muhammad, Kai ulun Muhammad, Datu ulun Muhammad Al-Ghazali. Kenapanya berlebihan menjawab? Sakanya dijawab Imam Ghazali, pian pas ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma biyaminik?" Apa yang di tangan kanan nikah wahai Nabi Musa? Ujar Allah. Saya jawabannya Nabi Musa, jakanya tongkat aja cukup sudah. Ini karena jawabannya Nabi Musa, ini tongkat. Tongkat ini ulun pakai mengembala, tongkat ini ulun pakai macam-macam, menumbuk kacang macam-macam. Kalah akhirnya. Lalu Nabi Musa menyerah. Ujar Nabi Musa, dasar bujur wahai Rasulullah. Al-ulama ummati ka-anbiya Bani Israil. Sebenar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ulamanya umat Nabi Muhammad SAW nang kayak apa namanya nabi-nabi kalangan Bani Israil. Bujur sebenarnya. Bopang Nabi berusaha, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Makanya akrimul ulama, hormati ulama janabi. Adalah pernah ulama minta hormati, langsung minta hormati seorang, cium tangan benda jualan, bolik pula, cium burit benda, nggak ada kayak itu, bari benda duitnya, karena ada ulama kan ada kayak itu. Tapi Rasulullah yang menyuruh di sini, akrimul ulama, aja Rasulullah, fa innahum indallahi karamah mukramun. Muliakan ulama karena bubuhan ulama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang wajahnya orang alim, nadratan fafariha biha, dengan satu pandangan, bukan pandangan cinta, adalah anak mengambil laki, ada pandangan mahabbah, pandangan apa ya, ketujuh. Nah, bahasa alalaknya tuh ngefans. Nah itu bahasa alalaknya ngefans. Bagus. Yang di fans tuh ulama bagus. Ini kada ngefans lawan apa dance Korea, apa K-pop lah, K-pop lah, apa kan K-pop. Jadi ngefans lawan K-pop. Jadi mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Jadi amunnya cinta lawan Rasulullah bakal dibangkitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nya cinta lawan K-pop, akhirnya pas K-pop joget, akhirnya dibangkitkan langsung. Na'udzubillah min dzalik. Cinta lawan K-pop atau cinta lawan Cristiano Ronaldo, lu ada anak menendang bola, ini menendang bola bisa aja, mau patinya lalu tuh main futsal.
nya. Kayak itu juga menang bolanya ketinggian kan? Ada tertawaan. Gayaan gitu. Wah benar banget. Bukan tiga salah agak rambutnya pulang diulah udah nang. Begitu tuh udah nang beles nang kayak itu. Ini. Allah. Nah ya tak. Fa'innahu minnallahi karamau wa karamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nazara ila wajhil alim. Barang siapa yang memandang ke wajahnya orang alim, nadratan fafariha biha, dengan pandangan gembira, dengan pandangan himu, dengan pandangan cinta, mahabbah. Kalau Allah Ta'ala min tilkan nadrah, malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat tadi itu memintakan ampun gesaninya, yang memandang dengan gembira kepada ulama, yang mana malaikat tadi itu memintakan ampun sampai hari kiamat. Jadi kita kayak memandang foto Gus Mongkur di TV nyaman kalau melihat tak di TV. Akhirnya di situ diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu malaikat yang memintakan ampun sampai hari kiamat. Kuno kayak itu lu menggawi dosanya berdoanya. Umur warnanya. Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka orang itu faqad akramani, benar-benar memuliakan aku. Wa man akrama Allah, wa man akramani faqad akramallah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, berarti orang tadi itu memuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah fa ma'wahul jannah, Allah julungi jannah kesaninya. Lain jannah nang di muka rumah tu lain. Surga dijulungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita dituntut menjadi orang alim. Semakin tinggi ilmunya orang alim tadi itu, semakin merendah orang alim tadi itu. Makanya ujar kita itu ilmu padi. Semakin tinggi padi itu semakin menunduk. Jangan jadi asap. Asap itu semakin tebal semakin naiknya. Wala takun kasahab. Jangan jadi asap, karena asap itu menyombongkan dirinya ke atas. Kalau ilmu padi, ya, makin tinggi, makin nunduk, makin ganal, bandihnya makin nunduk. Apalagi jagung misalnya, diganti lo jagung, makin naik. Jangan itu. Nah, itu. Jadi orang yang memuliakan ulama sama memuliakan Nabi Muhammad SAW. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga kayak itu. Barang siapa yang membenci ulama, barang siapa yang memusuhi ulama, barang siapa yang mengadu domba ulama, barang siapa yang menyakiti hatinya ulama, maka orang itu sama dengan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Dan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, fama'wahun nar, maka Allah masukkan ke dalam neraka orang yang membenci kepada ulama tadi itu. Na'udzubillahi min julak. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu. Mimma itu pula waqala sallallahu alaihi wasallam, Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Guringnya orang alim itu afdal daripada ibadahnya orang jahil, orang bodoh. Guringnya orang alim itu afdal daripada ibadahnya orang jahil. Pernah kalau bahari waktu Rasulullah hendak masuk tempat ibadah, hendak masuk masjid, sekalinya ada orang alim guring.
orang nang jahil lagi sembahyang. Sekalinya iblis kada mau masuk mengganggu orang nang jahil tadi. Jadi ya Rasulullah kenapa? Iblis cuma kada mengganggu lawan orang nang lagi sembahyang apa? Maka gawian ikam nang itu. Ujar iblis, aku kada hendak mengganggu orang nang jahil tadi itu karena ada orang alim nang kuring. Kalau aku mengganggu lawan orang nang jahil tadi itu, akhirnya kalau pindah orang alim tadi itu bangun. Akhirnya ia bangun orang alim tadi mengajarkan lawan orang jahil. Nang jahil nang apa? Mengajarkan sembahyang lawan orang nang jahil. Itu. Makanya kedua ini iblisnya kedua ini. Kedua ini. Nah. Makanya nomor alim afdal min ibadatil jahil. Guring aja. Guring. Cuma guringnya orang alim itu lain. Berisi, berwudu, apa lagi sembahyang sunnah, batu baca bismillah 21 kali supaya mimpi bagus, supaya dijagakan. Ini kadang guring kadang berdoa. Ya nang mimpi itu mimpi besmekdon. Kalau bisa baca doa guring. Aku malam tadi aja mimpi langit belahnya. Tangannya murid kawan Allah. La ilaha illallah. Mimpi langit belah. Iya. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban min al-ilmi ya'malu bih aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya al-fara'atin tatawuan. Barang siapa orang yang belajar daripada satu bab minal ilmi daripada ilmu ya'malu bih menggawi kahina aw lam ya'mal bih kada digawinya kah diamalkannya kah atau kada kah ilmu tadi kana afdala min ayyusalliya al-fara'atin tatawuan. Maka ini dari itu lebih afdal daripada orang yang sembahyang sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal. Jadi membawa kitab pada mau pulpen kada, mau buku kada, merekam kada juga. Bapak apa? Duduk aja. Karena afdala ayyusalliya al-fara'atin tatawuan. Lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah. Apalagi bawa pulpen, apalagi bawa buku, apalagi bawa kitab. Karena orang yang menuntut ilmu itu sama lawan orang jihad. Jihad itu harus ada pedangnya. Adalah orang jihad ada pedang, ada mungkin harus ada pedang. Makanya Habib Salim Asyatiri, namun santri atau mahasiswa atau mahasiswi di halaman sana, kalau ada membawa pulpen di kantongnya, maka itu di sini bukan santri namanya. Kalau ada bawa pulpen di kantong atau di mana kah? Di kantong bawah kah? Atau di tas? Karena dia membawa ini, berarti itu bukan santri. Makanya Habib Salim Asyatiri itu. Habib Salim Asyatiri. Hanya bawa kah? Ada mungkin perang, ada belading. Tulen perang Arabnya. Bontal. Ini atau perang karena mau perisai menyerah nak ini aja. Inflasi orang menyerah aja. Nah itu. Makanya bawa pulpen, bawa buku, bawa tasbih bawa bagus tasbih tak? Bawa tasbih. Karena ada kalau amalan daripada Habib Ahmad Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini setiap mata sirin pasti melihat Rasulullah. Ke kanan melihat Rasulullah, ke kiri melihat Rasulullah, ke muka, ke belakang, ke atas, ke bawah pasti melihat lawan Sayyidina Muhammad SAW. Sakanya jar sirin saking rancak kamu tamu Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulun minta amalan lawan pian, ulun minta hadis lawan pian. Sekalinya ujar Nabi Muhammad SAW, yang pertama, barang siapa orang itu meminum kopi,
Selama bau kopi tadi itu ada di rongga tenggorokannya, maka orang itu tercatat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat yang memintakan ampunnya. Jadi malaikat memintakan ampun biasanya orang yang kerongkongannya masih bawa kopi. Hanya bagus bawa kopi itu. WC itu bisa bilang bau sebelum kopi. Bagusnya menetralisir. Ada kalau ini yang di mobil kan kopi balik, ya kan? Nah itu menetralisir. Makanya orang berjual minyak haram tuh, nah kayak Ami Awad, Ami Abdullah, Ami siapa lagi, Ami Tanggul. Yang berjual minyak haram tuh pasti di situ ada kopi. Jadi mbak mencium misalnya bau minyak haram, BMG misalnya. Mbak itu supaya menetralisir hidung pakai kopi. Netra, cium bau lagi yang lain. Amun mbak mencium BMG, mencium Happy Man pulang. Dicium, ini dicium juga. Ada malaikat subuh. Ada kalau minyak haram buat malaikat subuh. Dicium dong berantakan. Ya no, haram baunya tuh. Bagus tuh kopi. Batu yang kedua pulang. Ujar Rasulullah memadahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ujar Sirin, barang siapa orang tadi itu membuat tasbih. Haurkah misalnya tasbihnya tadi tidak diangkat di kantong, atau misalnya diulah gelang nggak? Diulah gelang. Atau misalnya dikalongakan nggak? Tasbih tadi itu, maka orang tadi itu tercatat sebagai ahli tasbih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan lewat malaikat juga. Malaikat memintakan ampun kepada orang yang di awaknya ada tasbih. Makanya jangan ditinggal tasbih, dibawa terus. Cuma kalau pukah jangan dibuat di dalam WC. Ada boleh pukah dibuat di dalam WC. Ada pukah itu tasbih yang lainnya. Tasbih dibuat di dalam WC itu boleh. Yang ketiga, menjadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, barang siapa manzara alim, barang siapa yang berziarah kepada orang alim, atau salihan atau orang saleh, atau waliyan atau wali Allah Subhanahu wa taala, inya ziarahnya dari itu setumat aja, berduduk menghadap setumat, duduk kayak itu, duduk menghadap setumat, nang kayak mau mecahin talo, atau nang kayak mau memerah susu sapi, lain susu umumnya lain, susu sapi bisa merasa seret gitu, keluar duduk lalu ulama sekedar memecah, menetes atau memerah susu sapi itu, ya anggaplah 2 detik duduk di hadapan ulama, betul jauh lagi, tapi kurang adab juga nggak itu, jadi duduk somat. Maka orang itu dicatat sama dengan ibadah semalam suntuk. Lawan orang tadi itu beribadah sampai awaknya tadi itu taqatta'a haraban haraba, sama dengan beribadah sampai awaknya ini terpotong-potong, sampai hancur awaknya ini beribadah. Kita kada mau beribadah sampai awak hancur, berziarah barang lawan orang alim. Hayyan kana aw maitan, hidupkah orang alim tadi itu, sudah meninggalkah orang alim tadi itu, sama orang tadi itu menziarahi orang alim, sama dengan beribadah sampai hancur awaknya tadi itu. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan tiga ini. Menyatu tasbih tadi mah, tasbih. Tapi tasbih tadi harus mutasil, harus bersambung. Jangan tasbihnya dibuat dalam tas. Itu lain mutasil, jalannya pun fasil, terpisah. Jadi harus berhubungan dengan awak. Kayak di kantong lah. Wah ini macam-macam tasbih diulah gantungan kunci kendaraan. Itulah yang mutasil itu munfasil. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa orang yang menziarahi orang alim, maka orang itu sama mengelangi lawan aku, ujar Nabi. Sama berziarah kepada aku, ujar Nabi. Man safaha aliman faka'annama safahani.
Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka orang tadi itu sama yang bersalaman dengan aku, ujar Nabi. Wa man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasa fid dunya. Barang siapa orang tadi itu duduk dengan orang alim, maka orang tadi itu sama dengan duduk lawan aku di dunia. Ini luar biasa fadilahnya orang alim itu. Mudah-mudahan jadi orang alim dataan ya. Wa man jalasa fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang duduk bersama aku di dunia, maka ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, bakal duduk bersama aku di dalam surga nanti di Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sudah duduk lawan Nabi dalam surga, di akhirat, di hari kiamat, kena duduk lawan Nabi, jelas sudah selamat. Kenapa sudah disirat? Nang ujar dalam kisah, dalam kitab dikatakan bahwasanya tipisnya nang kayak rambut dibagi 7. Tajamnya lebih tajam daripada 99 pedang. Ayo, sirat tadi itu halus benar. Tapi ada caranya supaya orang tadi itu sirat tadi itu begana. Ya macam-macam yang melewati sirat itu kan. Ada nama tingkau, ada nama kayak ini nah, pengatakan tak berdekat. Iya tak. Ada nama apa kayak tak. Ada dua berjalan. Tapi kada tahu juga bila sampainya disirat dari itu. Kayak apa caranya supaya disirat itu selamat? Banyakin salawat, lawan banyakin bersedekah. Banyakin salawat, lawan banyakin bersedekah. Insya Allah selamat daripada sirat dari itu. Langsung dijuhung Nabi, langsung diambil sini, ditarik sini langsung. Jadi intinya rancaki berkumpul lawan ulama. Orang yang memandang ke wajahnya ulama selama 40 hari, inya tadi itu hatinya dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kayak itu juga orang yang memandang wajahnya ahli maksiat, orang yang memandang wajahnya orang yang ketujuh menggawe dosa, itu selama 40 hari pintu hidayat di dalam hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 40 hari untung. Jadi pandang wajah ulama. Makanya guru-guru kita di Banjar banyak banget. Ada guru Jurdi, ada guru Banjar Indah, ada banyak lagi guru-guru yang lainnya. Ada guru Bahir, ada juga guru Udin. Lawan juga guru-guru itu jangan disambati. Biar kayak apa kelakuannya. Kadang ada sebagian lanji mana sirin tujar, porno mana sirin tujar. Itu bukan urusan kita dengan sirin. Masalah sirin lanji, masalah sirin porno itu urusan sirin lawan Rasulullah SAW. Biar aja sirin orang yang dekat dengan Rasulullah. Kalau kita menyambati sirin, nangkai di sirin saja, berarti sama dengan menyambati Rasulullah. Kita menyakiti sirin sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kabul hajat berdataan. Mudah-mudahan di sini jadi ulama berdataan. Mudah-mudahan kita di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kuat sampai akhir hayat kita, sampai meninggal kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la nasagir wa la mahruma. Allahumma ighfir awladana wa banatana wa rijalana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.